Kalah tipis 0-1 dari Bulgaria di final FIFA Series, Timnas tetap mendapat apresiasi tinggi dari supporter karena permainannya yang dinilai menjanjikan. Apakah ini jadi tanda bahwa polesan pelatih John Hartman memang beda dan sudah on the track menuju pencapaian trofi demi trofi di masa mendatang? Kami akan ulas bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Bung Firzi. Ya, pagi Mbak Disti. Iya, Bung Firzi, dari hasil permainan timnas kita semalam melawan Bulgaria, apa yang bisa Anda sampaikan di layar televisi Kompas TV? Apakah memang permainan dari timnas kita sudah naik level di bawah asuhan dari Coach Hartman ini? Iya, kalau naik level kita lihat ini adalah proses berjalan ya. Dan dalam proses berjalan itu kita harus lihat bagaimana mereka perform dalam actual pertandingannya itu sendiri. Kalau kita lihat memang bukan hanya dalam satu pertandingan ini saja, tapi dalam dua pertandingan ini para pemain menurut saya sudah mengerti apa yang Coach John inginkan dan mereka bisa mengeksekusinya. Itu adalah suatu hal yang sangat penting ya, karena ini kan perjalanan panjang ya Mbak. Ini kan the end goal adalah kita menuju Piala Dunia 2030. Kita mencoba kelulusan menuju Piala Dunia 2030. Ini baru seminggu awal dari perjalanan 4 tahun itu. Jadi memang masih early days banget, baby steps lah untuk tim ini di bawah Coach John Hartman. Tapi di sini kita lihat para pemain memahami apa yang diinginkan sang pelatih dan sang pelatih juga bisa menerjemahkan apa yang dia inginkan dengan baik walaupun waktunya sangat singkat ya. Dan untuk kita bisa mengimbangi lawan yang duduk di peringkat 87 dunia yang udah 7 kali ke Piala Dunia dan dulu sempat semifinalis Piala Dunia 1994, walaupun memang beberapa tahun terakhir mereka lagi kurang bagus ya performance-nya ya, tapi kita bisa lihat tim ini berusaha memberikan segalanya. Yang memang jadi masalah kan suatu hal yang udah kita tahu menjadi problem timnas dalam beberapa tahun terakhir, lack of options di lini depan, kombinasi-kombinasi udah bagus sebenarnya, kita bisa lihat di highlight ini, tapi tembakan oleh Romeni yang mengenai Mistar itu sebelum itu selama 70 menit pertandingan kita belum nggak bisa menciptakan shot on target. Jadi mungkin itu yang tetap jadi perhatian Coach John Hartman untuk sekarang dan nanti menuju agenda Piala AFF 4 bulan dari sekarang. Mungkin itu sih Mbak yang kesimpulan bisa kita tarik. Oke, terkait dengan komposisi pemain begitu ya, kalau melihat komposisi pemain, tadi Anda juga menyebutkan taktik dan strategi racikan dari John Hartman ini bisa dieksekusi dengan baik oleh timnas. Nah, siapa pemain timnas yang menurut Anda tampil di atas rata-rata saat melawan Bulgaria semalam? Ya, mungkin kita bisa melihat beberapa pemain punya kecerdasan yang baik ya untuk beroperasi di formasi-formasi yang diinginkan John Hartman. Pertama adalah Kelvin Verdonk, itu luar biasa banget di lini tengah. Dia bahkan memainkan positioning dia sedikit ke kanan ketika babak kedua, dia bisa bermain di multiple position dan itu pemain yang sangat luar biasa. Tapi menurut saya salah satu yang main bagus juga adalah Ole Romeni ya, yang terlepas dari chance yang dia dapatkan itu pergerakan dia di antar lini, pergerakan dia dalam menusuk, dalam memberikan ruang bagi teman-temannya itu luar biasa. Dan Ole Romeni juga berbicara di mix zone ya, salah satu juga pada saya di setelah pertandingan gitu, dia mengatakan bahwa memang dia yakin mungkin kalau sekarang mereka masih merasakan kekalahan, tapi kalau bisa mempertahankan level performa kayak gini ke depannya pasti mereka akan mendapatkan hasil. Dan dia mengatakan memang Bulgaria itu ketika setelah mereka mengambil keunggulan, mereka cenderung bertahan banget, killing time, kipernya pun sempat mendapatkan kartu kuning karena terlalu lama mengambil goal kick. Dan dia mengatakan Bulgaria ini they try to kill the game, tapi kita yang we're the one who try to play football gitu. Jadi timnas yang berusaha untuk memainkan sepak bola pada laga kemarin. Jadi itu adalah salah satu aspek positif yang bisa didapat selain dari pengakuan para pemain yang lain, seperti misalnya Justin Hubner juga berkata di mix zone bahwa para sang pelatih itu ingin mendorong para pemain to the next level, ke level berikutnya. Dan ini menurut saya adalah hal-hal positif dari awal era Hartman.
Oke, Anda sepakat dengan apa yang tadi juga kita melihat begitu ya, Ya. salah satu supporter mengatakan pertandingan semalam tetap timnas kita Indonesia yang tetap dominan dalam pertandingan semalam melawan Bulgaria. Bulgaria. Ya, kita bisa lihat itu juga ya, karena memang tadi kita bahas ya, Bulgaria lagi nggak dalam kekuatan terbaik. Saya di media Tribun kemarin duduk di sebelah wartawan Bulgaria ya, Mhm. dan ketika saya tanya nih ke dia, kamu siapa sih bintang di tim kamu sekarang gitu, Mhm. dia sempet jawabnya tuh kayak kayak sedikit kayak ketawa ragu gitu loh, siapa ya bintang ya? Ya Heeh. karena mereka kan juga dalam rentetan pertandingan nggak bagus di grup E kualifikasi Piala Dunia, mereka kalah dari mereka hanya menang sekali kalau nggak salah dari 6 pertandingan, dan dalam beberapa tahun terakhir mereka emang gagal lolos ke Piala Dunia. Jadi ketika dia nyebutnya nama Marin Petkov yang Oven. ternyata memang menjadi pencetak gol Tunggalaga ya. Mhm. Tapi secara keseluruhan bahkan pelatih Alexander Dimitrov sendiri mengatakan bahwa level Indonesia ini udah sangat tinggi gitu. Jadi bagi dia kemenangan ini itu kemenangan sangat berharga, kemenangan melawan tim yang seperti tim Eropa dalam kekuatan ya, bukan bukan sebuah tim Asia Tenggara atau Asia, tapi dia bilang bahwa ini setara menang melawan tim Eropa. Jadi ya gitu, pujian juga datang dari pelatih lawan terhadap para pemain kita, walaupun memang untuk laga ini kita harus mengakui keunggulan lawan Mhm. 1-0 terlebih dahulu. Oke, oke. Walaupun memang sudah dikatakan permainan dari timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Herman Ya, ini sudah bisa dieksekusi dengan baik begitu ya, ya. tapi ada kurang beruntung begitu ya pada saat semalam Iya, begitu. Nah, yes. apa yang bisa menjadi apa ya penilaian tersendiri bagi Bulgaria yang bisa diadaptasi ke timnas kita dari kemenangan semalam Bulgaria? Ya, ya, ya. Ini suatu mungkin ya pertanyaan yang saya juga ajukan ke John Hartman juga Mhm. di sesi konferensi pers Mhm. seusai laga ya. Mhm. Apa dari apa yang udah dia pelajari soal Indonesia sebelum ini Mhm. dan apa yang dia rasakan ketika bersama para pemain ini, Mhm. dia ketika dia sudah akhirnya ketemu mereka in person. Kali ini kan pertama kalinya Coach John in person ketemu the whole team ya. Sebelum ini kan dia hanya melakukan Zoom Zoom. meeting, dia Mhm. hanya berbicara melalui sambungan WhatsApp dan lain-lain. Mhm. Tapi suatu hal menarik yang dia katakan adalah dia melihat langsung bagaimana para pemain ini, antara pemain lokal dan pemain diaspora itu mulai menyatu ya, menyatu Mmm. secara taktikal tapi juga menyatu secara culture, dan menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat sangat memberi timnas kita warna tersendiri ya, Mhm. pemain-pemain diaspora dengan pemain lokal kita, dan ini adalah suatu modal yang bisa dibawa ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Jaijes juga mengutarakan hal sama. Ini mereka kan udah ngumpul, udah lama nggak ngumpul ya Mbak, udah 5 bulan mereka nggak ngumpul karena di ronde laga November kan mereka nggak main ya. Jadi dia mengatakan emang tim ini masih bisa mengembangkan banyak hal lah, karena mereka baru pertama kali kerja bersama John, dan John itu idenya banyak kalau kata Jay ya. Banyak yang ingin dicoba, banyak Mhm. he has a certain way of thinking about the game gitu, Mhm. yang Mhm. menurut Jay itu bagus dan memang perlu waktu gitu, nggak bisa dalam waktu sesingkat itu untuk bisa menerapkan sepenuhnya apa yang Coach John inginkan dari tim ini. Jadi ini memang adalah proses yang berjalan menuju harapannya dalam masa depan yang lebih cerah dan lebih baik bagi timnas Indonesia sih Mbak. Mhm. Oke. Nah, berbicara soal kompetisi berikutnya nih, Bung Firzi, Ya, kalau untuk timnas, koreksi jika saya kemudian agak ya, keliru begitu ya, adalah ajang AFF 2026 di bulan Juli kalau tidak salah. ya, Nah, menurut ya. Anda, apa yang akan dan harus diperbaiki oleh Coach Hartman ke depannya? Iya, kemarin Coach John juga udah bilang ya, mungkin pemain kayak Donitri itu bisa jadi andalan di Piala AFF nanti. Lagi-lagi kita bicara finishing akhir, karena kalau kita mau bicara liga domestik kita, emang Mmm. striker-striker tengah kita memang belum mendapatkan tempat di klub masing-masing, karena itu tadi bagaimana kuota pemain di Liga 1 di Super League itu
membuat banyak klub memasang pemain asing di lini depan mereka. Tapi kalau secara gelandang serang kita punya pemain kayak Beckham yang sangat luar biasa. Juga Ramadan juga mungkin bermain di level ASEAN, bermain di level AFF mungkin akan lebih nyaman bagi dia. Dan kita punya pemain kayak Eli Reinders yang juga sangat fluid bermainnya di lini tengah serang timnas Indonesia. Tom Hai juga nanti akan bisa main di Piala AFF. Sementara dia belum bisa main ya di laga ini. Itu mungkin juga bisa menjadi pemain yang punya karakter yang bisa dibawa oleh timnas Indonesia, X factor yang mungkin kita nggak punya di turnamen-turnamen AFF sebelumnya. Jadi ya tetap positif dengan apa yang Coach John bisa potentially hadirkan di ASEAN Championship nanti. Oke, kita akan lihat dan juga nantikan perjuangan timnas Indonesia berikutnya begitu di bawah asuhan dari Coach Hertman. Terima kasih analis sepak bola Firzi Idris telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Ya, sama-sama.